Halo Sobat Bola sekalian, kalau kita ngomongin klub sepak bola profesional, salah satu aspek penting yang harus ada untuk keberlangsungan klub tersebut adalah stabilitas dan sehatnya finansial. Karena dengan sehatnya finansial, maka segala macam urusan mulai dari yang sifatnya bisnis, sporting, hingga prestasi tentu bisa sangat mungkin untuk dicapai. Dan baru-baru ini, ada fakta yang sangat mengejutkan publik sepak bola nasional yang berkaitan dengan finansial salah satu klub besar sepak bola di Indonesia, yang faktanya adalah ternyata klub ini pernah ada masalah terkait finansial. Yang bahkan masalah finansial tersebut membuat mereka sampai menunggak gaji pemainnya selama berbulan-bulan. Wow, ini jadi fakta yang benar-benar serius. Karena isu terkait finansial ini merupakan isu yang sangat sensitif, maka di sini gue mau ngajak kalian buat kita bahas fakta tersebut. Kita bahas mulai dari siapa yang mengungkapkan, klub apa yang bermasalah, kenapa bisa sampai bermasalah, sampai kita juga bahas pelajaran penting yang bisa diambil dari masalah ini. Disclaimer, gua bahas ini bukan untuk menyudutkan apalagi menjelekkan klub yang bersangkutan, tapi gua justru pengen kita semua bisa belajar dari masalah ini supaya kita sebagai supporter bisa paham cara menyikapinya dan tentunya agar kejadian ini gak terulang di kemudian hari. Maka agar kita bisa memahaminya dengan baik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, yang pertama langsung aja kita bahas faktanya. Jadi fakta ini disampaikan langsung oleh pemain yang menjadi salah satu korban yang gajinya sempat ditunggak, yaitu pemain asing asal Jepang, Ryo Matsumura. Ceritanya, Ryo yang sebelumnya membela Persija Jakarta selama kurang lebih 3 musim, sekarang dia harus berpisah dan pindah ke Bayangkara Lampung FC. Karena bisa dibilang peran dari Ryo Matsumura udah gak begitu signifikan dan Coach Mauricio Souza juga lebih sering mengandalkan pemain asing yang dia datangkan di musim ini. Nah, karena kebersamaannya bareng Persija yang cukup lama, otomatis Persija jadi salah satu klub yang sangat berkesan bagi Ryo Matsumura. Dan karena kesan manis tersebut, dia juga bikin kata-kata perpisahan buat Persija maupun Jackmania. Nah, kalimatnya cukup panjang. Bisa kalian pause videonya dan baca sendiri, tapi inti atau kesimpulan dari apa yang Ryo Matsumura bilang di sini adalah dia mengucapkan terima kasih kepada Persija Jakarta. Walaupun perjalanannya gak mudah, ada masalah finansial, gaji yang gak dibayar selama berbulan-bulan, dan pernah juga main tanpa penonton, tapi semua itu bisa dia lewati dengan baik dengan tetap memberikan kontribusi yang maksimal untuk Persija. Kemudian dia juga sedih karena harus ninggalin Persija di saat dia yang sekarang performanya udah mulai membaik. Bahkan dia juga bilang kalau Persija sekarang udah lebih stabil secara finansial dan dia juga berharap yang terbaik untuk Persija Jakarta. Oke, sabarah kita pelan-pelan bahasnya. Jadi yang mau kita highlight di sini adalah perkataan Ryo Matsumura yang bilang bahwa ketika dia berkarir di Persija sempat ada masalah sulit gara-gara finansial yang berakibat gaji pemain sempat gak dibayar selama berbulan-bulan sejak awal musim. Tapi dia juga bilang bahwa di musim ini kondisi finansial Persija udah lebih baik dari sebelumnya. Artinya kalau kita lihat atau pahami konteks tersebut, situasi sulitnya finansial Persija itu terjadi sekitar 1 atau 2 musim kebelakang. Dan itu fakta yang sama sekali gak bisa kita sanggah. Karena yang menyampaikan fakta ini adalah pihak internal, objek dari permasalahan finansial yang dialami oleh Persija Jakarta, yaitu pemainnya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa masalah ini bisa terjadi? Jawabannya memang kompleks, Pak. Karena realitanya masalah finansial ini gak cuma terjadi di Persija, tapi juga di klub-klub lain kayak PSM Makassar, PSIS Semarang, dan beberapa klub lainnya. Artinya inilah realitas sepak bola Indonesia sekarang. Walaupun kita punya pasar yang cukup besar, tapi pasar tersebut nyatanya belum cukup secara keseluruhan dikonversi menjadi sebuah industri yang sehat oleh masing-masing klub. Tapi nggak semua klub Indonesia juga ada di situasi yang sama. Contoh nyatanya, bukan maksud gua pengen membandingkan atau ada niat negatif lainnya, tapi ini adalah fakta yang harus kita ketahui dan bisa jadi contoh yang nyata, yang baik untuk semuanya.
bahwa salah satu klub besar Indonesia yang sekarang trennya sangat positif, yaitu Persib Bandung, mereka nggak pernah terdengar ada isu terkait finansial yang sampai menunggak gaji pemain. Nggak pernah, Pak. Bahkan ada fakta yang tingkatannya sama, yaitu fakta ini disampaikan juga oleh pemain, tepatnya Adam Alis, yang dia bilang bahwa saking sehatnya finansial Persib, gak jarang bahkan dia sering menerima gaji lebih cepat daripada jadwal yang seharusnya. Ini 5 hari sebelum waktunya gajian malah udah cair nih Persib. Belum waktunya gajian udah gajian. Iya, belum waktunya gajian nih, alhamdulillah ini udah cair. Persib itu sehat, guys. Nah, maka poin pentingnya di sini adalah hal yang Persib lakukan itu harus jadi contoh yang bisa ditiru oleh klub lain. Karena dengan lancarnya gaji pemain, yang bahkan pencairannya bisa lebih cepat, maka itu jadi salah satu bukti bahwa Persib dengan segala macam potensinya, dengan kemampuan manajemen, dengan kekuatan dari Bobotoh, berhasil menciptakan ekosistem industri sepak bola yang sangat sehat. Yang bahkan terbukti sekarang, mereka bisa sangat berprestasi dan ada di jalur yang sangat positif. Dan artinya, kalau Persib bisa, harusnya klub lain juga punya potensi untuk bisa melakukan hal yang sama. Dan balik lagi kita bahas masalah Persija, mungkin penyebab yang menjadi masalah untuk finansial mereka adalah ketidakstabilan antara ekspektasi, tekanan, dan kemampuan. Karena kita tahu bahwa Persija adalah salah satu klub besar di Indonesia. Mereka juga di tiap musimnya selalu punya komposisi skuad yang cukup berkualitas, bahkan terkadang mereka juga punya beberapa pemain yang secara valuasi punya nilai yang tinggi. Dan tentu kita sepakat bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar dilakukan oleh sebuah klub sepak bola yang besar, ditambah dengan ekspektasi dan tekanan yang tinggi dari para fans, dari para Jackmania, yang mereka ingin Persija bisa selalu berprestasi, maka memang berakibat kepada Persija yang di tiap musimnya punya ambisi besar dan mereka selalu melakukan cara yang luar biasa hebat juga. Cuman, mungkin ya, ini cuma dugaan bahwa ambisi besar tersebut gak dibarengi dengan kompetensi manajemen yang mampu mengonversi segala macam potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sebuah keuntungan. Karena gini Pak, kalau kita lihat dari segi potensi yang mereka miliki, itu kurang lebih mirip dengan apa yang dimiliki oleh Persib Bandung. Pertama, mereka adalah klub besar Indonesia, berbasis di ibu kota, dan mereka juga punya pendukung fanatik yang jumlahnya banyak. Bahkan dari musim ke musim, mereka juga selalu memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak kan. Artinya sebenarnya mereka punya potensi pendapatan yang sangat besar, maka harusnya dengan potensi tersebut, mereka juga sebenarnya bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Persib Bandung. Mereka harusnya bisa menciptakan finansial yang sehat seperti Persib, tapi anehnya, kok hasil dari apa yang mereka lakukan itu ternyata gak berdampak nyata untuk sporting mereka. Padahal mereka punya sponsor yang banyak, hingga pendapatan matchday yang tinggi. Coba bayangin, masa sih dengan level Persija yang kita sebut sebagai klub besar, berbasis di ibu kota, fansnya banyak, tapi ada permasalahan terkait penunggakan gaji pemain selama berbulan-bulan? Kan itu jadi hal yang sama sekali gak etis dan gak layak. Tapi yang gak boleh kita lupakan juga, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rio Matsumura, bahwa kondisi finansial Persija di musim ini udah ada di level yang lebih baik dari sebelumnya. Artinya kalau kita lihat dari statement tersebut, permasalahan terkait penunggakan gaji yang di musim sebelumnya terjadi, itu udah bisa teratasi. Cuman lagi-lagi, ada hal yang harus kita perhatikan juga. Kalau kita lihat di musim ini, secara terang-terangan memang Persija mendapatkan support penuh dan nyata dari Gubernur dan Pemprov Jakarta lewat kerjasamanya dengan berbagai macam BUMD Jakarta. Artinya salah satu faktor dari sehatnya finansial Persija di musim ini bisa kita bilang memang karena ada peran nyata dari mereka. Gua gak menyalahkan kolaborasi tersebut, gua gak bilang itu adalah hal yang negatif, karena itu adalah sebuah cara yang legal untuk dilakukan, karena kerjasamanya juga terjadi dalam kesepakatan yang profesional. Tapi gua ada kekhawatiran yang ini berpotensi terjadi jika kondisi yang sekarang terus-menerus terjadi. Bahwa jika memang sehatnya finansial Persija di musim ini faktor yang paling besarnya adalah karena support dari pemerintah, maka itu seolah jadi fondasi yang benar-benar rapuh dan berisiko bisa hancur di kemudian hari. Karena yang namanya pemerintah punya masa jabatan, mereka punya waktu yang terbatas untuk memegang kekuasaan, maka gimana jadinya ketika pemerintah yang sedang berkuasa sekarang itu lengset? Habis masa jabatannya. Gimana jadinya ketika pemerintahan yang baru nanti itu nggak memberikan support yang sama karena ada prioritas lain yang lebih mereka dahulukan?
Maka jika kondisi tersebut terjadi, jika manajemen Persija gak mampu untuk berjalan secara mandiri, bukan gak mungkin Persija nantinya bisa riset lagi kondisinya seperti kondisi yang diceritakan oleh Ryo Matsumura. Ya kan? Masuk akal kan? Maka disinilah poin penting dari kejujuran yang disampaikan oleh Ryo Matsumura. Karena dengan transparansi yang dia sampaikan, justru itu harusnya bisa kita jadikan sebagai alarm dan bahan evaluasi. Khususnya yang paling penting adalah untuk kawan-kawan dari Jackmania, supaya kalian bisa mengawal Persija, kalian bisa mengawasi, memberikan support, serta kritik dan tekanan, supaya Persija harus dipastikan bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Karena jika situasi ini terus dibiarkan, walaupun sekarang Persija ada di situasi yang stabil, situasi yang enak, tapi seperti yang tadi gua bilang, bahwa fondasi yang dibangun itu seolah jadi fondasi yang rapuh, yang sewaktu-waktu sangat mungkin bisa hancur. Dan jika kondisi tersebut terjadi, yang rugi itu bukan klub lain, yang rugi itu bukan Persebaya, bukan Arema, bukan Persis Solo, atau bahkan Persib Bandung. Melainkan yang rugi adalah Persija Jakarta itu sendiri. Jadi itu penjelasan tentang statement dari Ryo Matsumura terkait masalah finansial yang dialami oleh Persija Jakarta. Gua harap video ini bisa memberikan manfaat yang baik, karena sejatinya di video ini gua nggak ada niat sedikit pun untuk menyudutkan pihak tertentu, tapi justru di sini gua pengen memberikan kritik supaya kita semua bisa sama-sama belajar dan berbenah. Sekarang pendapat kalian gimana tentang masalah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!